Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Calling, Khotbah Lingga. Nah, saudara, kita hari ini untuk menikmati bagaimana berkat-berkat yang dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, tentu kita bisa merasakan itu. Anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali, mereka memiliki kehidupan yang baru. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada dua berkat yang dicatat, yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Hari ini saya hanya akan menyampaikan berkat rohani, sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan membagikan ayat ini, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, ini satu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Allah. Kita diberikan Tuhan berkat rohani, bukan hanya satu sebenarnya, segala berkat rohani. Hanya anak-anak Tuhan yang bisa merasakan ini. Hanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali merasakan. Ada surga itu. Ada berkat di dalamnya. Orang dunia berkata demikian. Jangankan surga, perut saja belum terpikirkan. Bagaimana kita bercerita tentang surga kalau perut saja masih kosong katanya. Nah, inilah orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Dia belum bisa melihat surga itu dan belum melihat berkat-berkat di dalam surga itu. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau orang itu belum bertobat, dia nggak bisa merasakan surga itu. Saudara dan saya hari ini boleh merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita mengerti betul dan mengalaminya. Ada berkat-berkat rohani. Tentu surga itu selalu berbicara tentang hal-hal yang rohani. Tapi ini adalah suatu sukacita besar. Ada beberapa bentuk berkat rohani yang bisa kita lihat. Ada beberapa ciri, beberapa hal yang bisa kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Berkat-berkat rohani tersebut. Tapi ini satu pemberian Tuhan, kabar baik bagi kita. Bagi siapapun saudara-saudara yang di dalam Kristus Yesus, ini harus kita alami. Siapa yang tidak mau mengalami berkat? Siapa yang tidak mau diberikan karunia oleh Allah? Ya, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini sudah disediakan Allah. Ini memang sudah diberikan. Jadi pada waktu kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, kita sudah mengalami ini. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini berkat rohani yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Saudara tahu bahwa saudara dipilih oleh Tuhan? Demikian banyak manusia di dunia ini, banyak orang yang hari ini mengaku percaya kepada Tuhan. Saudara salah satunya orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara soal dipilih, itu sebenarnya kita memiliki satu keindahan, satu kebahagiaan. Mengapa? Kalau kita terpilih menjadi pemain klub, kita terpilih sebagai orang yang paling pintar, kita terpilih dalam satu kejuaraan. Wah, itu keindahan luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan terasa begitu dekat dan indah. Siapakah yang diizinkan masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam kerajaan surga itu? Itu mereka yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan kata dipilih ini seringkali diartikan sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan pekerjaan itu. Saudara dan saya hari ini berkat yang luar biasa. Sebenarnya kita nggak ada apa-apanya.
di tengah dunia ini dari banyak orang. Kita mungkin bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling cantik. Tapi di dalam Kristus, karena kita sudah ditebus, sudah diperdamaikan, sudah diselamatkan, kita dipilih untuk satu tugas mulia itu. Wah, berbahagia sekali, ini berkat rohani. Ya, kita mungkin juga tidak punya karunia dalam hal itu, tapi Tuhan bisa pilih kita. Tapi di dalamnya kita bisa belajar. Ini berkat rohani yang Tuhan sediakan. Ya, saudara sudah memiliki ini dan alami ini. Kalau kita hari ini masih belum merasakan kita dipilih Allah, belum dipercaya Allah, wah, kita sayang sekali belum menikmati sebagai orang yang sudah lahir kembali. Ada banyak anak-anak hari ini tidak merasakan dia begitu diperhatikan, begitu dipercaya oleh orang tuanya, sehingga banyak anak memberontak kepada orang tuanya. Ini satu hal yang paling besar di dalam sejarah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita merasakan dikasihi oleh Allah. Saudara merasa dikasihi oleh Allah? Ya, saya hari ini sangat menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya merasa sangat dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini sebenarnya intinya adalah kasih. Apapun yang kita perbuat tanpa kasih itu tidak ada gunanya. Kita memiliki kekayaan, kepintaran, tapi tidak ada kasih juga tidak ada gunanya. Saudara, dari mana kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah? Tentu di dalam Kristus Yesus yang pertama. Setelah itu, kita dikasihi Tuhan senantiasa dalam segala situasi. Jadi kalau ada situasi pandemi, ada situasi krisis, tentu kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus kita katakan gak peduli kita, tetapi kasihnya itu tetap mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan dalam segala situasi ini yang tidak bisa dirasakan orang kalau mereka belum dilahirkan kembali. Padahal nyanyiannya bagus sekali ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Sungai belum pernah kering dan selalu mengalir, bahkan selalu baru. Tetapi banyak orang Kristen hari ini, mereka yang mengaku orang percaya, anak-anak Tuhan, tapi mereka kekurangan kasih, mereka kehilangan kasih, mereka tidak merasakan kasih itu. Padahal inilah berkat rohani yang Tuhan berikan. Berkat rohani yang kedua ini tentu menjadi bahagian hidup orang percaya, sehingga apapun yang terjadi kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita orang percaya. Inilah gunanya berkat-berkat ini, supaya apa yang kita alami atau apa yang Tuhan berikan itu kita bisa pergunakan dan kita bisa berikan kepada orang lain. Kalau kita belum diberkati secara rohani, kita belum bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita nggak menyadari kita dipilih oleh Tuhan dan kita nggak menyadari kita dikasihi Tuhan, sulit bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang kita tanggung jawabkan. Sulit bagi kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, inilah berkat rohani yang saya bagikan hari ini. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan kembali melihat berkat rohani yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Apakah saudara-saudara mengalaminya? Saya rindu saudara mengalami. Ini kabar baik. Ini berita dari surga. Waktu kita bertobat, waktu kita percaya, menerima Yesus, dilahirkan kembali, kita bisa merasakan apa yang Allah sediakan ini. Inilah berkat rohani. Berkat rohani ini harus menjadi bagian hidup kita. Kalau berkat jasmani, saya kira itu tambahan saja. Tapi itu pun nanti akan Tuhan berikan. Tunggu saja waktunya. Tuhan pasti akan berikan. Oke? Ya, kalau ada pertanyaan atau ingin berbagi melalui calling ini, saudara boleh menghubungi kami dan boleh menuliskan komentar. Kita bisa saling berbagi. Ini kabar baik yang dari Allah. Saya harap saudara juga akan mengalaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.